Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beni Ardiansyah. Saya dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Penyebab pelayaran bangsa Barat ke Timur yang pertama adalah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel. Kemudian hal ini mengganggu perdagangan di Laut Tengah dan dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, aktivitas perdagangan orang Eropa dan Asia terputus. Sultan Mehmed II yang merupakan penguasa Turki menjalankan politik yang mempersulit perdagangan Eropa untuk beroperasi di daerah kekuasaannya. Kemudian bangsa Barat menghadapi kendala krisis perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu bangsa Barat berusaha keras untuk mencari sumber daya dan melakukan penjelajahan samudra. Dan ada 3 faktor bangsa Barat datang ke Indonesia, yaitu rempah-rempah yang melimpah. Dengan rempah-rempah ini mereka bisa menjual di negara asalnya dengan harga yang tinggi. Kemudian 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Gold artinya kekayaan, Glory artinya kejayaan, Gospel artinya menyebarkan agama. Yang selanjutnya, revolusi industri. Dengan adanya revolusi industri, bangsa Barat dengan mudah menjelajahi Indonesia karena memunculkan penemuan baru. Sudah salah satunya mesin uap untuk kapal, sehingga memudahkan dari sisi perdagangan. Ada beberapa negara dari Barat yang ke Indonesia, yaitu 1. Portugis. Portugis pertama kali datang pada tahun 1511 di Malaka, yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, dan melanjutkan perjalanannya ke Maluku pada tahun 1512. Yang kedua, Spanyol. Spanyol datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1521 di Maluku, yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Mereka melakukan ekspedisi adalah untuk membuktikan bahwa bumi bulat, jadi bukan untuk mencari rempah-rempah saja. Yang ketiga, Inggris. Inggris pertama kali datang di Ternate pada tahun 1579, dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Mereka mendirikan persekutuan dagang yang diberi nama EIC atau East Indian Company. Yang keempat, Belanda. Belanda datang ke Indonesia pertama kali di daerah Banten pada tahun 1596, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka berhasil membuka jalur dari Belanda ke Indonesia dan pada tahun 1602 mendirikan persekutuan dagang Belanda yang diberi nama VOC. Adapun tujuan dari VOC adalah menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi EIC, memonopoli aktivitas perdagangan rempah-rempah. Pada awalnya, bangsa Eropa ke Indonesia hanya membeli rempah-rempah dari petani. Namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa, maka mereka mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Dan di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harganya pun sangat ditentukan oleh mereka. Dan untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Jadi pemaksaan sering dilakukan terhadap penguasa setempat melalui suatu perjanjian yang menguntungkan mereka. Selain itu, mereka juga selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Jadi bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan mendukung salah satunya. Dengan cara ini mereka dengan mudah
mempengaruhi para penguasa untuk memberikan hak istimewa dalam berdagang. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.